Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan kabar baik dari surga. Dan saya akan membaca dari Yeremia 18 ayat 1 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan berkata, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Rema apa atau berita baik apa yang kita dapatkan dari peristiwa ini? Kita harus menyadari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita ketahui ialah pada saat kita terima Tuhan Yesus, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ayat ini berkata dalam ayat yang ke-6, bagian yang terakhir Tuhan berkata demikian, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Jadi yang harus kita sadari dan percayai dan pegang teguh bahwa kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memegang kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita, Tuhan memelihara kita. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tetap ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kita menjadi takut, jangan kita menjadi khawatir dengan apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang menimpa dunia ini. Sebab hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Di tangan Tuhan bukan hanya mau dibentuk, tetapi di tangan Tuhan juga dijagai, dilindungi, dan disertai. Karena itu saudara-saudara yang dikasih di Tuhan, tetaplah pegang janji Tuhan ini. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39, di situ dia menyampaikan kepada kita sekalian apa yang terjadi dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, tidak ada satupun yang dapat memisahkan Rasul Paulus dari kasih Tuhan. Demikian pula tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Tuhan juga berkata, tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Ketahuilah saudara, engkau ada dalam tangan Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang keempat yang saya telah bacakan tadi, firman Tuhan berkata, pada saat tukang periuk membentuk bejana atau tanah liat yang dibentuk menjadi bejana di dalam tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu atau penjunan itu mengerjakannya kembali atau membentuknya kembali menjadi bejana yang lain, yang baik menurut pemandangannya. Apa artinya ini? Tuhan mengasihi kita senantiasa. Jadi yang kedua, Tuhan tetap mengasihi kita. Sekalipun kita sudah rusak, Tuhan tetap mengasihi kita. Sadarilah saudara bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan mengasihi akan engkau dimanapun engkau berada saat ini. Apakah engkau sedang jatuh saat ini? Tuhan mengasihi engkau. Apakah engkau sedang hancur saat ini? Tuhan mengasihi engkau.
Dan Tuhan ingin membentuk kembali kehidupanmu seperti apa yang diinginkannya dalam kehidupanmu. Karena itu, jangan takut. Seperti anak yang terhilang sekalipun rusak, hancur hidupnya, tetapi Bapa itu tetap mengasihi dia. Dari sejak anak itu pergi, Bapa itu tetap mengasihi. Sebab firman Tuhan berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan mengasihi kita, siapapun saudara, dimanapun engkau berada, apapun keadaanmu. Ketahuilah, Tuhan mengasihi engkau. Dia ingin memulihkan hidupmu. Dia ingin mengerjakannya kembali, tujuan hidupmu, sehingga engkau akan mencapai apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sebab itu yang ketiga berkata, dalam ayat yang keempat, penjunan itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain, yang baik menurut pemandangannya. Apa artinya? Tuhan mengerjakannya. Jadi yang ketiga, Tuhan mengerjakan kita atau membentuk kita bukan separuh-separuh, tetapi Tuhan membentuk kita sampai selesai. Mengerjakannya sampai selesai, bukan separuh-separuh. Tuhan ingin mencapai tujuan itu. Sebab itu dibutuhkan di sini. Ayat 7 dan ayat yang ke-8 dibutuhkan di sini. Yang harus kita kerjakan dalam hidup kita ialah mari kita hidup dalam pertobatan dan penyerahan penuh kepada Tuhan. Dan silakan Tuhan membentuk kehidupan kita sesuai dengan keinginannya. Dan keinginan Tuhan ialah untuk membentuk saudara menjadi serupa dengan Yesus. Sebab itu, jangan takut. Yang pertama, hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan yang ketiga, Tuhan ingin engkau menjadi atau sampai kepada tujuan Allah membentuk hidupmu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, mari kita hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat menjalani kehidupan ini, dan selamat Tuhan menyertai kita, dan selamat Tuhan memberkati kita, dan kita akan mencapai kemuliaan yang Tuhan telah siapkan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.